Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ica Putri di channel Ica Putra Official. Teman-teman semuanya, kalian masih ngikutin nggak perkembangan dari kasus Vina ini? By the way nih, ngomong-ngomong kasus Vina, aku curiga banget sih sama Pak Ibtu Rudiana. Plus penasaran banget, siapa sih backingannya dia sampai-sampai bisa memperdaya polisi negara loh. Hukumnya juga dimain-mainin loh. Sampai-sampai buat skenario palsu yang nggak masuk ke logika. Ya gak sih? Kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana ini sehingga bisa dia memperdaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dia bisa mengendalikan aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim. Ini yang menjadi misteri yang harus digali lebih lanjut. Apa sih sebetulnya misteri dari Ibtu Rudiana ini dan kekuatan apa yang dimiliki? Sehingga dia bisa mengatur skenario itu harus dijalankan oleh seluruh stakeholder hukum. Mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim. Karena ketika misalnya ini dari segi logika, kita ikuti semua skenario dari Ibtu Rudiana ini. Di mana Ibtu Rudiana itu membuat skenario bahwa mulai dari jam 9.21 terjadi kejar-kejaran sampai yang jaraknya 1 kilometer. Nah setelah itu terjatuh lalu dibawa ke lahan kosong. Lalu di sana diperkosa secara bergiliran 11 orang bergantian. Lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover supaya seolah-olah itu karena korban kecelakaan lalu lintas. Artinya kurang dari 45 menit. Kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu akan saya minta dia untuk melakukan adegan seperti skenario yang dibuat itu. Apakah dia mampu melakukan adegan itu dengan waktu yang kurang dari 40 menit? Kalau bisa saya baru yakin. Apakah Kapolres pada waktu itu tidak berdaya untuk mengkaji, mengukur secara logika apakah itu pantas dilakukan? Hanya dengan waktu 40 menit. Gak usah dulu kita berbicara kejanggalan-kejanggalan yang lain. Tidak dibukanya ekstraksi data yang terdapat di dalam handphone, tidak dibukanya CCTV, ya kan? Tidak dilakukannya tes DNA terhadap sperma yang ditemukan. Bukan hanya APH yang diperdaya oleh Ibtu Rudiana, tetapi juga tim dokter, tim medis bisa dikendalikan oleh Ibtu Rudiana. Akhirnya kita menjadi bertanya, kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga dia leluasa dan berkuasa penuh atas 3 lembaga hukum, ditambah dengan 4 lembaga medis kita. Ini sebetulnya yang harus dikejar lebih lanjut. Ya, hari ini masyarakat Indonesia dibuat tercengang, terbodoh. Ya kan? Hanya dengan skenario bagaimana supaya terbalaskan sakit hati Ibtu Rudiana atas meninggalnya anak. Ya kan? Terus berapa harga yang harus ditebus? Indonesia menebus 1 nyawa dari Eki ini. Harus ada 7 orang yang dipenjara seumur hidup. Dan 1 orang 8 tahun anak di bawah umur. Apakah negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak pernah berpikir skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ini logis atau tidak logis? Belum lagi kita berbicara soal saksi. Ya kan? Kita ukur dari segi waktu saja itu tidak akan masuk akal. Jadi kalau saya jadi Kapolda, kalau saya jadi Kapolri pada waktu itu, kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu, saya akan minta Ibtu Rudiana untuk melakukan adegan. Seperti mana, seperti apa kronologis itu. Dengan waktu 40 menit. Kalau dia tidak bisa melakukan itu dalam waktu 80 menit, katakan bahwa ini adalah rekayasa. Ya, itu mungkin pertanyaan saya untuk Ibtu Rudiana. Sekian dan terima kasih.
Sumpah pocong yang sudah digelar tadi seperti apa Bang Farhat? Sebenarnya sumpah ini awalnya di tantangan daripada Rudiana siap sumpah pocong yang kita sambut, tapi Rudiana sudah kita kirim surat dan dia tidak hadir hari ini ya. Dan tentu merupakan satu perlawanan dari mereka, sehingga kita berpikir siapa yang berani dia yang hadir, siapa yang jujur dia yang benar. Nah, jadi kalau orang yang tidak jujur pasti akan berani hadir. Nah, jadi kita nggak usah lagi memaksa Rudiana itu hadir, tapi masyarakat bisa menilai bahwa apa yang terjadi hari ini adalah keberanian dan memang itu yang disambut ditunggu oleh Saka Tatal. Sebelum sumpah pocong itu saya bilang sama Saka, ini berat sekali buat kamu gitu. Kalau kamu hanya main-main ingin meyakinkan orang bahwa kamu nggak bersalah, kasihan kamu nanti. Karena kan begini Bang, kalau misalnya narasi yang dimunculkan adalah salah tangkap ya, baik itu dari pihak Saka Tatal maupun juga dari masyarakat begitu ya, mengartikan bahwa sumpah pocong ini sebenarnya untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan. Padahal yang dimaksud adalah apakah betul anak Eki ini adalah anak kandung Pak Rudiana atau bukan gitu. Artinya kan kalau misalnya sumpah pocong bisa dilakukan untuk membuktikan Eki anak Rudiana, kenapa tidak kekerasan sekalian? Apakah ada keraguan begitu di Ibtu Rudiana untuk melakukan hal ini? Kemarin juga sudah jawab itu kepada pengacaranya mantan napi ini, bahwasanya beliau itu bersumpah itu bukan karena pocong, tapi bersumpah demi Tuhan. Dan dia juga sudah bersumpah di muka persidangan, dan juga dia sudah bersumpah di bawah Al-Quran. Artinya kita harus sesuai konteks ketentuan hukum acara pidana. Karena saya melihat itu tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau itu diatur, saya pasti akan menganjurkan itu kepada klien saya. Sekalipun mungkin dengan diadakannya sumpah pocong ini tidak berpengaruh terhadap PK begitu ya, putusan PK nanti Bang, atau bagaimana? Kalau dari segi hukumnya sendiri pengaruhnya kan seperti apa? Sebenarnya bukan mempengaruh gitu. Kita hanya berdoa semoga dan juga pembuktian diberi gitu ya? hidayah semua hakim-hakimnya nanti. Kemudian saksi-saksi si Dede yang belum, si Aib yang belum mengaku. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada Aib sebenarnya untuk menantang dia untuk sumpah juga, atau dia minta maaf dan dia meluruskan, dan dia jujur saja kalau memang dia diarahkan dan itu adalah bagian daripada skenario. Karena di dalam berita Aib mengatakan bahwa saya kan nggak mau hadir sidang gitu, masa ada orang saksi ngomong begitu dan diiyakan polisi. Justru saksi-saksi seperti itu harus dipidana, harus ditangkap, dipenjara gitu. Oke, saya ingin Bang Farhat juga menanggapi ya statement dari kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang menyebut bahwa sebenarnya sekalipun tadi Bang Farhat sudah menyebut ini kata-kata sumpah pocong ini yang pertama kali mengeluarkan adalah Ibtu Rudiana, tetapi pada saat itu konteksnya adalah sumpah pocong untuk kebenaran bahwa Eki adalah anak Ibtu Rudiana, bukan perkara penyiksaan. Tidak ada bedanya. Kalau orang hanya sumpah pocong ini anaknya, siapa yang mengejar dia di situ? Ini kan hanya gagah-gagahan dia berani sumpah pocong. Kalau kita nggak persoalkan, dia nggak akan sekritis itu. Kalau anaknya udah selesai, mereka udah dihukum. Sekarang keterangan saksi-saksi diarahkan oleh Rudiana, berani nggak dia sumpah pocong juga? Justru saking lihainya ini, kenapa bisa ada air sperma di dokter forensik Indramayu setelah 13 hari? Kenapa ada pertentangan putusan pertimbangan tidak ada dalam, misalnya hakim memutuskan bahwa ada tusukan-tusukan, padahal dalam forensiknya nggak ada seperti itu gitu. Istilah sumpah pocong itu kan memang keluar dari Pak Rudiana ya, untuk menjamin kebenaran bahwa almarhum Eki adalah betul anak kandung beliau begitu. Artinya kalau memang sumpah pocong itu dilakukan untuk membuktikan pengakuan ataupun juga kebenaran atas Eki adalah anak kandung Pak Rudiana, ini berkenan berarti hanya untuk itu. Dia udah bersumpah kemarin kan, saya tanya dia, ini kau bersedia bersumpah nggak itu anakmu atau bukan? Saya bersumpah apa? Demi Tuhan saya bersumpah itu anak saya Bang. Jadi udah clear. Satu lagi Bang, mungkin kesaksian keduanya termasuk rekan dari Vina tadi ya, Widya, yang menyebutkan pada hari kejadian Vina sebenarnya sedang datang bulan ya, sedang menstruasi. Yang pertama saya ingin sampaikan ya, keterangan daripada dokter forensik di sini. Ini mematahkan omongan daripada si saksi tadi. Di sini dia menyatakan bahwa berdasarkan hasil visum juga terhadap korban Vina, diketahui ada pendarahan aktif yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan karena adanya benturan ataupun tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Tapi kalau memang bukan darah menstruasi, tidak ada mens, tapi kan bukan berarti darah pemerkosaan. Tapi menurut saya tidak ada masalah, karena itu kan hanya bisa-bisa mereka aja membuat seperti itu. Dari saksi ahli forensik yang kita hadirkan, untuk patah tulang itu tidak pukulan manusia, nggak akan kuat itu, dan itu akan ada memar.
Tapi pukulan terjadi akibat benturan sehingga cepat patah, atau langsung mati sehingga tidak ada pendarahan di sini mengumpul. Nah, kalau kita mengacu kepada bukti yang ada, yang pertama itu kan katanya kecelakaan menabrak trotoar jalan dan tabrak tiang listrik gitu kan gitu. Nah, persoalannya itu kalau memang ada terjadi tabrakan ini gambar sepeda motor. Iya, sepeda motornya ini nggak ada yang rusak ini dari Sepeda sini. motor yang digunakan Vina dan Eki, Bang. Iya, Vina dan Eki. Jadi di sini maksudnya Anda ingin membantah dengan kondisi sepeda motor Iya, yang kondisi sebenarnya sepeda motor ini bisa dikatakan baik. Dan ini kan ini kan banyak mempertanyakan, oh ini foto sebelum kecelakaan kata orang. Nah, Saya tepis ya, karena kemarin itu baru satu saya tunjukin buktinya. Saya tepis bahwasannya itu bukan foto sebelum kecelakaan. Ini foto ini foto asli ya, Bang ya? Iya. Artinya setelah kecelakaan dan tidak ada proses editing. Setelah kecelakaan nggak ada editing nih tuh. Ini nggak ada editing tuh. Ini tuh. Ini fotonya tuh. Tetap sama nih. Ini yang lainnya sepeda motor. Iya, ada terpidana. Terpidana. Iya, jadi ini berarti motor-motor yang digunakan untuk geng motor itu, Bang. Iya, jadi ini ya. Ini dia sepeda motornya sama juga nggak ada yang rusak seperti tadi. Jadi jangan dibilang juga ini, wah ini sebelum kejadian gitu, itu nggak benar. Tuh. Kalau di sisi lainnya mungkin, Bang? Nah, dari sisi kanan ya kita lihat ya. Dari sisi kiri dulu. Dari sisi kiri ini nggak ada, tetap seperti itu. Ini sisi kirinya. Iya, nggak ada yang lecet ini. Jadi bukti-bukti yang kemudian ini sempat diperdebatkan sebelumnya kita ketahui ya, Bang ya. Kemarin juga saya sudah bertemu dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana Bang Pitra, mengatakan bahwa motornya sebenarnya nggak apa-apa aja kok, mulus-mulus aja gitu, ditunjukkan dari segala sisi. Dan kecil kemungkinannya bahwa dengan kondisi yang seperti itu ini dikarenakan yang kecelakaan. Kita udah punya saksi. Polisi waktu tidak manggil saksi Widi Mega, nggak dipanggil. Padahal dia udah tahu itu telepon Mega. Jadi jangan lagi dipersoalkan. Kok bisa yakin ini tabrakan? Ya kalau memang itu pembunuhan, kenapa nggak dipanggil Mega? Kenapa nggak dipanggil Wiwit? Gitu. Kenapa nggak dihadirkan saksi pada saat PK dari Laka Lantas? Katakan bahwa Pak Bu, kami bukan Laka Lantas, ini pembunuhan. Ini nggak berani. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah yang sudah putusan mahkamah gitu. Padahal mereka cuma sampai tingkat banding aja, nggak ada sampai kasasi. Sebenarnya pasti banyak orang saksi yang melihat gitu. Kalau tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Ya nggak mungkin. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu. Ya, kalau dibilang tidak ada bukti, saya kira itu salah dan keliru. Nah, karena memang ini mereka ini yang pertama sudah mengakui dan sudah menerangkan di BAP, saya kira mereka itu telah membuat suatu keterangan bahwasanya peristiwa itu ada. Terus ditambah lagi dengan keterangan di luar para terpidana. Dan bukan hanya Aib saja loh Mbak Tiara yang melihat peristiwa itu, ada beberapa orang lagi yang melihat itu dikeroyok langsung ada. Siapa, Bang? Ya, saksinya itu saya sebut aja inisialnya R. Dan mereka meninggal pada saat ada saksi yang melihat mereka membalap, kemudian zigzag, kemudian standing, kemudian terhempas, kemudian nyangkut, dan hampir semua luka sebelah kanan, kerusakan rokok sebelah kanan, bukan di depan, plong gitu. Mereka di standing nih gini kata gitu. Setelah standing tiba-tiba jatuh kata dia gitu, dan saya menduga ya itu adalah Vina dan Eki. Ada bahasa dugaan dia lagi seperti itu. Ini orang seperti ahli hukum gitu. Artinya saya juga meragukan keterangan dia ini, kok bahasanya tidak seperti orang awam gitu loh. Tapi hari ini dia KO. Mungkin kemarin dia oke, sekarang dibalik dia KO. Tata yang menang. Kalau memang itu keterangannya tidak benar, terapkan pasal keterangan palsu ataupun terapkan pasal obstruction of justice. Itu Oke, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. See you next video. Bye-bye, bruh.